haven't figured out if easy's what I'm about. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Riani Nur Novianti dengan nomor NIM 207200038. Perkenalkan, nama saya Rifa Mufidah, NIM 207200039. Perkenalkan, nama saya Rizky Meita dengan nomor NIM 207200042. Saya Safia Dikarisma dengan NIM 207200046. Di sini kami akan menjelaskan materi presentasi kami yang bertema pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pemuaian secara lengkap beserta contoh-contohnya. Pemuaian terjadi pada benda jika benda tersebut diberikan panas, tetapi efek dari pemberian panas ke benda akan berbeda-beda tergantung dengan materialnya. Nah, apa sih sebenarnya dari pemuaian itu? Pemuaian adalah proses pertambahan volume suatu zat akibat peningkatan suhu atau penyerapan kalor. Pemuaian setiap zat akan berbeda tergantung pada suhu lingkungan dan koefisien muai atau daya muai dari zat tersebut. Secara singkatnya, pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena kenaikan suhu zat. Pemuaian panas ialah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambahnya panjang, lebar, luas, atau juga berubah suatu volumenya dikarenakan terkena panas atau kalor. Pemuaian dapat terjadi pada 3 zat. Yang pertama adalah pemuaian pada zat padat, kemudian zat cair, dan yang ketiga adalah gas. Besarnya pemuaian zat sangat tergantung pada ukuran awal benda, kenaikan suhu, dan jenis zat. Untuk macam dan jenis pemuaian dibedakan menjadi 3, pemuaian zat padat, kemudian pemuaian zat cair, dan yang ketiga adalah pemuaian gas. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai pemuaian. Contohnya adalah pemuaian pada rel kereta api, kemudian pemuaian pada kaca jendela, dan mungkin masih banyak lagi pemuaian-pemuaian yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Pemuaian pada suatu benda terjadi pada seluruh bagian benda tersebut. Untuk pemuaian pada zat padat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, pertama adalah pemuaian panjang. Apa sih sebenarnya pemuaian panjang? Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian ini, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Untuk menentukan pemuaian panjang dapat dilihat pada gambar segitiga rumus yang telah kami berikan di video ini. Yang pertama adalah untuk menentukan tambahan panjang menggunakan rumus delta L sama dengan LO dikali alfa dikali dengan delta T. Untuk menentukan panjang akhir sama dengan LO plus delta L. Delta L ini adalah keseluruhan dari pertambahan panjangnya. Yang ketiga, menentukan koefisien muai panjang dengan alfa sama dengan delta L per LO dikali dengan delta T. Kemudian menentukan perubahan suhu.
Delta T sama dengan delta L per LO dikalikan dengan alfa. Keterangannya, untuk delta L adalah pertambahan panjang batang, kemudian LO adalah panjang batang mula-mula dengan satuan M, kemudian alfa adalah koefisien muai panjang, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Jadi untuk menentukan pemuaian panjang bisa dilihat dalam gambar segitiga rumus ini. Untuk delta L berada di atas, sehingga kalau untuk menentukan LO, alfa atau delta T dapat melihat pada gambar segitiga ini. Yang kedua ada pemuaian luas. Dan luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda dikarenakan menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Pemuaian luas ini juga sangat mirip dengan pemuaian panjang. Cuman yang membedakan pada pemuaian luas ini tebalnya tidak dihitung karena sangat kecil. Oleh karena itu dianggap tidak ada. Jadi seperti ini. Semisal kalau kita mempunyai lempeng logam. Nah, apabila lempeng logam tersebut dipanaskan, maka yang terjadi logam tidak hanya melebar pada satu sisi, namun akan melebar rata ke semua sisi. Selain pada logam, penerapan sehari-harinya bisa kita lihat pada kaca yang terpasang di rumah. Pada saat udara dingin, kaca akan menyusut. Hal ini dikarenakan koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu. Jika suhu meningkat, maka kaca akan memuai lebih besar daripada kayu kusen. Sehingga kaca akan terlihat terpasang dengan rapat pada kusen kayu tersebut dan tidak akan pecah apabila memuai. Nah, untuk rumusnya sendiri hampir mirip dengan pemuaian panjang. Untuk menentukan pertambahan luas, yaitu delta A sama dengan A dikali beta dikali delta T. Untuk menentukan luas mula-mula, A sama dengan delta A per beta dikali delta T. Untuk menentukan koefisien muai luas, beta sama dengan delta A per A dikali delta T. Dan untuk menentukan perubahan suhu, delta T sama dengan delta A per A dikali beta. Dengan penjelasannya, delta A sama dengan pertambahan luas dengan satuan meter kuadrat. A yaitu luas bidang mula-mula, satuannya meter kuadrat. Beta yaitu koefisien muai luas dengan satuan per derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Yang ketiga adalah pemuaian volume. Pemuaian volume adalah penambahan ukuran volume dari suatu benda yang dikarenakan menerima kalor. Pemuaian benda akan terjadi apabila benda tersebut memiliki ukuran panjang, lebar, dan tebal. Apalagi apabila ada benda yang berbentuk balok, kubus, atau benda bajal, maka muai volume lah yang paling dominan. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Karena itu untuk menentukan koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Semisal ada contoh, minuman kemasan kaleng, mengapa tidak pernah diisi penuh? Hal ini disebabkan karena akan ada pemuaian volume atau pertambahan ukuran. Oleh sebab itu, kaleng tidak dapat diisi penuh supaya ada ruang pemuaian untuk minuman tersebut. Apabila botol diisi penuh dan tidak ada ruang lagi bagi air saat proses pemuaian, maka efeknya botol bisa pecah. Kemudian untuk menentukan pertambahan volume menggunakan rumus delta V sama dengan V dikali gamma dikali delta T.
Untuk menentukan koefisien muai volume, yaitu gamma sama dengan delta V per V dikali delta T. Dan yang terakhir untuk menentukan perubahan suhu, yaitu delta T sama dengan delta V per V dikali gamma. B. Pemuaian zat cair. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Pemuaian zat cair masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya menjadi berbeda-beda. Secara matematis, rumus muai zat cair sama dengan rumus muai volume pada pemuaian zat padat. Besarnya pemuaian zat cair ditentukan dari koefisien muai volumenya B. Dapat dikatakan rumusnya delta V sama dengan V0 kali B kali delta T. C. Pemuaian pada gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang ada hanyalah muai volume gas tersebut. Pemuaian pada zat gas terbagi menjadi 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal, yang kedua pada tekanan tetap atau isobarik, dan yang ketiga volume tetap atau isoharik. Rumus umum untuk pemuaian zat cair yakni P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2 sama dengan Pn kali Vn per Tn. Jika tekanannya tetap, rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2 sama dengan Vn per Tn. Vt sama dengan V0 kali 1 plus 1 per 273 plus T0 kali delta T. Adapun jika volumenya tetap, rumusnya yakni P1 per T1 sama dengan P2 per T2 sama dengan Pn per Tn. Vt sama dengan P0 kali 1 plus 1 per 273 per T0 kali delta T. Nah, selanjutnya adalah contoh pemuaian. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah pemuaian pada kabel listrik, kemudian pemuaian pada rel kereta api, pemuaian pada pemasangan kaca jendela, pemuaian pada bimetal yang digunakan untuk termostat, kemudian pemasangan pada paku keling. Pemuaian pada kabel listrik. Nah, pada siang hari yang panas, kabel-kabel listrik itu tampak kendur. Sedangkan pada malam hari yang dingin, kabel-kabel itu terlihat lebih kencang. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena adanya pemuaian. Pemuaian pada kabel listrik terjadi dalam pemuaian panjang pada zat padat. Pada siang hari, kabel jaringan listrik yang terbuat dari serabut tembaga ataupun tembaga pejal dapat memuai karena adanya panas matahari yang menyebabkan kenaikan suhu pada kabel tersebut, sehingga molekul-molekulnya akan bergetar lebih cepat dan amplitudo getarannya akan bertambah besar. Akibatnya, jarak antara molekul benda menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Sedangkan pada malam hari, kabel jaringan listrik tersebut mengalami penyusutan dan akan terlihat lebih kencang. Penyebab lainnya mengapa kabel listrik dipasang kendur dari tiang satu ke tiang lainnya adalah agar pada saat terjadi penyusutan kabel tersebut tidak akan putus. Maka dari itulah mengapa kabel pada jaringan listrik itu terlihat kendur pada siang hari dan lebih kencang pada malam hari, serta mengapa kabel jaringan listrik itu dipasang agak kendur. Selanjutnya pada rel kereta api. Nah, pada rel kereta api itu pada pemasangannya dibuat celah antar kedua sambungannya. Tujuannya itu agar pada siang hari saat terkena sinar matahari, rel kereta api yang terbuat dari baja dapat memuai.
Agar rel kereta api tetap lurus atau tidak melengkung, pada sambungan rel itu dibuat celah. Jadi celah tersebut membuat rel itu tetap lurus meskipun terjadi pemuaian. Nah, penerapan tersebut juga terjadi pada pemasangan kaca jendela yang dipasang ke kayu ya, sehingga tujuannya tersebut sama seperti pada pemasangan rel kereta api, juga dibuat celah agar ketika terjadi pemuaian sehingga bingkai kaca tersebut tidak melengkung dan tidak akan mengakibatkan kaca menjadi pecah. Nah, selanjutnya pada termostat. Pada termostat ini alat yang dipakai untuk pemasangannya adalah bimetal. Jadi bimetal adalah alat yang terdiri dari dua logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya, direkatkan menjadi satu. Misalnya, bimetal terbuat dari besi dan tembaga. Sebelum dipanaskan, bimetal itu dalam keadaan lurus. Kemudian setelah dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam atau besi yang nilai koefisien muai panjangnya kecil atau lambat memuai. Selanjutnya, apabila bimetal didinginkan akan melengkung ke arah logam tembaga yang nilai koefisien muai panjangnya besar atau cepat memuai, sehingga pemasangannya perlu diberi celah. Nah, selanjutnya adalah pengelingan. Jadi apa sih itu pengelingan? Nah, pengelingan adalah proses penyambungan dua batang besi dengan menggunakan paku keling, dinamakan pengelingan. Sebelum dikeling, dua buah lubang batang besi yang akan disambungkan dipanaskan terlebih dahulu, sehingga lubangnya menjadi lebih besar dan paku keling dapat masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah itu pemanasan dihentikan, kemudian paku keling ditempatkan dengan menggunakan palu khusus sampai kedua lembaran batang besi yang disambung merapat. Setelah suhu batang berkurang, paku keling akan menyusut sehingga menjepit kedua batang besi dan menempel dengan kuat. Nah, jadi pemuaian itu terjadi apabila logam, besi ataupun baja itu terkena sinar matahari atau terkena panas, maka logam-logam tersebut akan memuai. Sedangkan ketika sudah suhu menjadi dingin, maka logam tersebut akan menyusut. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal untuk penerapan pemuaian. Nah, ini ada pemuaian panjang. Contoh soalnya adalah sebuah benda terbuat dari baja mempunyai panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, diketahui panjang mula-mula bajanya itu 1000 cm, delta T 50 derajat Celcius, koefisien muainya 12 kali 10⁻⁶ derajat Celcius dikurangi 1, ditanyakan adalah delta L-nya. Jadi jawabannya L sama dengan L0 atau panjang mula-mula kurung buka 1 ditambah koefisien kali delta T kurung tutup. L sama dengan L0 ditambah L0 koefisien delta T. L dikurangi L0 sama dengan L0 kali koefisien delta T kali delta L sama dengan L0 kali koefisien kali delta T. Jadi delta L-nya sama dengan 1000 kali 12 kali 10⁻⁶ kali 50. Jadi delta L-nya dapat ditemukan adalah 60 cm. Maka pertambahan panjang benda itu adalah 60 cm. Contoh soal lain adalah pemuaian luas ya. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang sebesar muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut. Penyelesaiannya, jika diketahui A0 sama dengan 10 meter persegi, T0-nya 30 derajat, CT-nya 90 derajat Celcius, delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal sama dengan 90 dikurangi 30. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal.
90 dikurangi 30 sama dengan 60 derajat. Koefisien muainya 0,0000012 per derajat Celcius. Jadi beta sama dengan 2 kali A, 2 kali koefisien sama dengan 2 kali 0,0000012 per derajat Celcius sama dengan 0,0000024 per derajat Celcius. Ditanyakan adalah A. Jawabannya A sama dengan A0 kurung buka 1 ditambah beta dikali delta T. A sama dengan A0-nya 10 ditambah A0-nya 10 kali 1 ditambah betanya ya 0,0000024 kali delta T-nya 60. Jadi hasilnya dihitung itu menjadi 10,0144 meter persegi. Nah, contoh soal yang lain ada pemuaian zat cair ya. Nah, soalnya volume air raksa pada suhu 0 derajat Celcius adalah 8,84 cm3. Jika koefisien muai volume air raksa adalah 1,8 kali 10 min 4 per derajat Celcius, berapakah volume air raksa setelah suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius? Nah, diketahui itu F0-nya adalah 8,84 cm3. Kemudian Y-nya 1,8 kali 10 min 4 per derajat Celcius. Delta T-nya 100 dikurangi 0. Jadi hasilnya delta T sama dengan 100 derajat Celcius. Ditanyakannya adalah V, volume. Jadi cara mencarinya adalah volume sama dengan volume awal kali 1 ditambah koefisien kali delta T. Jadi itu dimasukkan semua yang diketahui sehingga hasil akhirnya itu adalah 8,99 cm3. Jadi volume air raksa setelah dipanaskan menjadi 8,99 cm3. Untuk pemuaian zat gas ya, gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 cmHg. Jika kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap sehingga volume gas menjadi 1/4 volume mula-mula, berapa tekanan gas yang terjadi? Nah, diketahui itu P1-nya sama dengan 1 atm. Kemudian volume akhirnya 1/4 dari volume awal. Yang ditanyakan itu adalah P2-nya. Jadi P1 kali F1 sama dengan P2 kali F2. P1-nya diketahui 1 kali F1 sama dengan P2 kali 1 kali 1/4 F1. 1/4 ya, bukan 1. P2 kali 1/4 F1. F1 sama dengan 1/4 F1 P2. P2-nya jadi diketahui adalah 4 atm.